Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari Lukas 1 ayat 1-4. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Perikop Lukas 1 ayat 1-4 ini adalah bagian pengantar dari Injil Lukas. Lukas memulai tulisannya dengan menyebut nama Theophilus sebagai yang mungkin menjadi tujuan atau penerima surat ini. Nama Theophilus selalu menjadi topik diskusi yang tidak dapat dipastikan dengan jelas. Theophilus adalah nama yang umum yang ditemukan pada beberapa papirus dan prasasti sejak abad ketiga Masehi. Theophilus berarti kekasih Allah atau yang dikasihi Allah. Sering diartikan sebagai sebuah pengertian yang umum atau nama simbolis yang dihubungkan dengan para pendengar secara umum. Namun banyak penafsir yang tidak setuju jika Theophilus diartikan hanya sebagai nama simbolis. Ada peneliti yang menghubungkan nama ini dengan gelar yang paling baik atau semacam gelar kehormatan yang biasanya ditujukan kepada para pejabat politik Romawi. Ada penafsir yang mengatakan bahwa mungkin Theophilus ini menjadi sumber inspirasi atau pendorong untuk Lukas menulis tulisannya ini. Mungkin juga dia adalah orang yang mendukung Lukas secara finansial dalam memproduksi suratnya ini. Atau Theophiluslah yang memberi rekomendasi kepada Lukas sehingga tulisannya ini bisa dibaca oleh pembaca yang lebih luas. Namun demikian, kita tidak bisa berkesimpulan bahwa hanya Theophiluslah satu-satunya pembaca tulisan Lukas ini. Mungkin saja Theophilus ini adalah perwakilan atau representasi dari pembaca tulisan Lukas. Kemungkinan lain adalah Theophilus mengetahui peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita yang dikemukakan Lukas 1 ayat 1, meskipun tidak jelas berapa banyak yang dia tahu. Tetapi dia perlu penjelasan lebih lanjut dan Lukaslah yang menolong dia memahami peristiwa-peristiwa tersebut. Melalui tulisannya, Lukas ingin agar Theophilus yakin terhadap apa yang telah ia dengar atau tahu. Theophilus tetaplah menjadi nama misterius. Lukas di awal tulisannya memperlihatkan bahwa sebenarnya bukan cuma dia, tetapi ada banyak orang, epeideperpoloi, yang berusaha ingin menyusun berita tentang peristiwa-peristiwa yang juga diketahui oleh Theophilus. Kata Yunani epiheiresan dari epiheireo yang di ayat 1 diterjemahkan tebelai dengan berusaha, memiliki arti harfiah meletakkan tangan seseorang atau mencoba. Makna lainnya adalah berusaha. Sementara itu kata anataksatai dari anatasomai yang diterjemahkan tebelai dengan menyusun secara harfiah berarti mengatur secara beruntun. Makna lainnya adalah menyusun atau menulis atau juga meletakkan dari memori. Maksudnya adalah menulis sesuatu yang tersimpan dalam memori seseorang. Jadi anatasomai di sini berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Bahasa Yunaninya diegesin periton pepleroforemenon enhemin pragmaton. Diegesin dari diegesis secara harfiah berarti narasi. Maknanya menunjuk kepada sebuah peristiwa yang dicatat dengan cermat dan menyeluruh untuk menjadi sebuah catatan sejarah. Sementara itu peristiwa yang dijadikan narasi tidak eksplisit dikemukakan. Lukas hanya menggunakan kata pragmaton dari pragma yang secara harfiah berarti perbuatan atau masalah, atau tindakan. Jadi menunjuk kepada sesuatu yang terjadi atau yang dilakukan. Ini bisa berhubungan dengan peristiwa yang terjadi sehari-hari. Untuk memastikan pragma yang mana, Lukas membatasinya dengan menggunakan keterangan periton pepleroforemenon enhemin, yang artinya yang telah terjadi di antara kita. Pepleroforemenon dari plerophoreo menunjuk kepada ukuran penuh atau sudah terpenuhi
atau sudah diselesaikan, atau sudah terlaksana sepenuhnya. Jadi Lukas menggunakan kata ini untuk menunjuk kepada narasi yang ditulisnya dan ini sudah sepenuhnya terjadi. Bisa diduga bahwa peristiwa-peristiwa yang dimaksudkan Lukas di sini adalah peristiwa yang berhubungan dengan Yesus dan karya pelayanannya. Banyaknya orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya ada satu laporan tentang peristiwa Yesus, melainkan banyak. Pernyataan Lukas ini menunjukkan kepada kita bahwa Lukas tahu bahwa di zamannya ada banyak narasi atau tulisan tentang Yesus dan karya pelayanannya selain karya Lukas sendiri. Itu artinya, peristiwa Yesus adalah peristiwa yang menarik untuk didokumentasikan. Karena itu, bukan hanya banyak orang yang mengikuti Yesus, tetapi banyak juga orang yang mencatat setiap peristiwa yang berhubungan dengan Yesus. Ini juga berarti bahwa setiap penulis bisa memiliki perspektif yang berbeda tentang Yesus dan karya pelayanannya. Namun kanon pada akhirnya memutuskan bahwa hanya kitab-kitab yang sekarang kita terima dalam perjanjian baru ini, khususnya kitab-kitab Injil, dan lebih khusus lagi Injil Lukas yang diterima oleh gereja. Yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah orang percaya saat ini masih bergairah atau bersemangat untuk mengisahkan kembali peristiwa-peristiwa Yesus ini di dalam kehidupannya? Lukas selanjutnya menghubungkan peristiwa-peristiwa tersebut dengan mereka yang mula-mula menjadi saksi mata dan pelayan firman. Mereka itu menurut Lukas yang menyampaikan peristiwa-peristiwa tersebut kepada Lukas dan juga yang lain. Lukas tidak menjelaskan siapa mereka ini, namun sebagai saksi mata, mereka mendapat tempat penting dalam tulisan Lukas ini. Saksi mata ini lebih penting bagi Lukas dibandingkan banyaknya orang yang menulis peristiwa-peristiwa Yesus. Saksi-saksi mata inilah yang menentukan kebenaran tulisan Lukas, bukan seberapa banyak orang yang berusaha menulis peristiwa-peristiwa Yesus. Tetapi jika dikatakan bahwa mereka adalah saksi mata dan hamba firman atau pelayan firman sejak awalnya, mungkin yang dimaksudkan Lukas adalah murid-murid Yesus. Paradidomi di ayat 2 yang diterjemahkan TBLAI dengan disampaikan secara harfiah berarti menyerahkan atau memberi. Sementara itu, saksi mata diterjemahkan dari autoptes. Autoptes memang menunjuk kepada seseorang yang melihat sesuatu dengan mata kepalanya sendiri atau juga telah mendengar sesuatu secara langsung. Sementara itu, huperetes secara harfiah berarti bawahan atau pelayan. Huperetes sering dihubungkan dengan pelayan di sebuah sinagoge. Pernyataan Lukas ini dapat diartikan bahwa Lukas sendiri bukan saksi mata, melainkan orang yang menerima cerita tentang peristiwa Yesus itu dari mereka yang menjadi saksi mata. Kemungkinan lain adalah Lukas bukan sejak awal menjadi saksi mata dari peristiwa-peristiwa Yesus. Karena itu dia juga menerima informasi tentang peristiwa Yesus itu juga dari mereka yang sejak awal menjadi saksi mata. Ini mungkin juga cara Lukas menegaskan dan mengesahkan tulisannya, bahwa apa yang ditulisnya adalah juga berdasarkan informasi dari mereka yang sejak semula menjadi saksi mata peristiwa Yesus. Beberapa penafsir menghubungkan firman di ayat 2 ini dengan Yesus, sehingga pernyataan bahwa mereka ini adalah juga pelayan firman bisa diartikan bahwa mereka juga pelayan Yesus atau yang sejak semula ada bersama Yesus. Ini secara eksplisit menunjuk kepada murid. Pernyataan Lukas ini tidak ditemukan dalam bagian lain dari Injil. Di ayat 3, Lukas memperlihatkan bahwa dia juga menyelidiki peristiwa tersebut dengan seksama sebelum dia membukukan catatan-catatan tentang peristiwa tersebut. Dalam perspektif Lukas, ini merupakan hal yang baik, jadi Lukas bertitik tolak dari apa yang dalam pandangannya merupakan hal yang baik. Dalam perspektif Lukas, baik jika dia tidak hanya menerima informasi dari para saksi mata, dan kemudian membukukan narasi tentang peristiwa tersebut, melainkan juga melakukan penyelidikan dengan cermat. Kata menyelidiki diterjemahkan dari bahasa Yunani parakolouteo. Parakolouteo secara harfiah berarti mengikuti dengan cermat atau menyelidiki. Maknanya menunjukkan adanya sebuah upaya untuk membuat pembandingan atau pemeriksaan atas informasi-informasi yang ada secara rinci. Itu artinya Lukas melakukan pembandingan atau pemeriksaan atas informasi-informasi yang ada secara rinci atau cermat
terutama berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tersebut sejak awalnya. Anoten bisa tidak hanya berarti dari awal, tetapi juga bisa berarti asal atau sumber. Jadi Lukas melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut yang tidak hanya berkaitan dengan waktu, tetapi juga sumbernya. Dengan begitu, Lukas dapat juga memastikan kebenarannya. Setelah melakukan pembandingan atau pemeriksaan secara rinci atau cermat, Lukas dengan tepat atau dengan akurat menulis, bahasa Yunaninya grapsai, satu demi satu atau urut-urutan peristiwa tersebut. Bahasa Yunaninya akribos katekses grapsai. Katekses secara harfiah berarti berturut-turut atau urut-urutan. Katekses juga bisa berarti satu demi satu atau secara berurutan. Sedangkan akribos secara harfiah berarti dengan tepat atau dengan jelas. Maknanya menunjukkan kepada ketetapan atau akurasi dan ketelitian. Jadi Lukas meyakini bahwa narasi yang disajikan ini tidak hanya sekadar ditulis, melainkan melalui sebuah proses pemeriksaan dan kajian yang cermat, kemudian secara akurat atau tepat ditulis sesuai dengan urut-urutan peristiwa tersebut. Kita boleh menyimpulkan bahwa Lukas meyakini bahwa tulisannya ini ditulis berdasarkan urut-urutan peristiwa Yesus, meskipun Lukas tidak bermaksud menulis secara kronologis. Lukas mungkin ingin menunjukkan bahwa dia menulis berdasarkan urut-urutan peristiwa, berdasarkan sumber-sumber yang dimilikinya, atau informasi yang diperolehnya dari saksi mata. Karena itu kita bisa melihat informasi yang berbeda di yang disajikan Lukas dibandingkan dengan narasi dari Markus dan Matius. Versi bahasa Yunani dari ayat 3 menyatakan dengan jelas bahwa tulisan yang akurat ini ditujukan kepada Theophilus yang mulia. Lukas menggunakan istilah kratiste theophile. Kratiste dari kratistos dipakai sebagai julukan atau sebutan resmi untuk orang Romawi yang memiliki pangkat atau jabatan yang tinggi. Pada abad kedua, kratistos dipakai untuk menyebut pangkat dari seseorang yang memiliki keahlian berkuda. Di ayat 4, Lukas menjelaskan mengapa dia memproses laporannya tentang peristiwa Yesus seperti itu. Tujuannya adalah supaya Theophilus mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadanya sungguh benar. Itu artinya, Lukas menekankan percaya kepada kebenaran peristiwa Yesus. Sungguh benar di ayat 4, diterjemahkan TBLAI dari kata Yunani asphaleia. Asphaleia secara harfiah berarti kepastian, atau keamanan, atau keselamatan, atau terandalkan, atau ketegasan. Maknanya menunjuk kepada sebuah kepastian yang membuat orang merasa berada dalam situasi yang aman. Artinya bahwa peristiwa Yesus yang diketahui atau diajarkan kepada Theophilus dan yang disajikan Lukas ini pasti kebenarannya, sehingga Theophilus tidak perlu merasa ragu. Bisa juga diartikan bahwa tulisan Lukas ini untuk mempertegas atau memberi kepastian bahwa hal-hal yang diajarkan kepada Theophilus benar. Sebenarnya kata segala sesuatu di ayat 4 ini diterjemahkan TBLAI dari kata logos yang bisa berarti pesan atau penalaran atau ajaran, tetapi juga sering digunakan untuk Kristus. Jadi yang diajarkan kepada Theophilus adalah pengajaran-pengajaran yang berhubungan dengan Kristus. Kata epiginosko yang diterjemahkan TBLAI dengan mengetahui di ayat 4 memang menunjuk kepada memiliki pengetahuan dengan tepat. Maknanya, orang bisa mengenali atau memastikan atau membedakan yang benar dan yang salah. Memutuskan apakah sesuatu itu benar atau salah dihubungkan juga dengan pengetahuan atau pengalaman pribadi secara langsung dengan sesuatu yang akan dinilai. Jadi karena Theophilus sendiri sudah mendapatkan pengetahuan melalui pengajaran yang diberikan kepadanya, sekarang dengan tulisan yang dikirim Lukas kepadanya, dia semakin bisa memastikan bahwa pengajaran yang diterimanya adalah benar. Ada penafsir yang mengatakan bahwa katecheo menunjuk kepada pengajaran yang diberikan kepada orang Kristen yang baru bertobat atau belajar tentang agama Kristen. Jadi mungkin saja Theophilus adalah orang percaya baru dan karena itu pengajaran yang dia terima perlu dikuatkan juga dengan tulisan Lukas. Narasi Lukas ini mengajarkan kita bahwa jika kita ingin meyakinkan orang percaya
bahwa pengajaran yang mereka terima tentang Yesus sungguh benar, maka kita sendiri harus mempelajari firman Tuhan itu dengan benar. Lukas secara tidak langsung mendorong pentingnya sikap kritis seseorang yang mempelajari firman Tuhan. Seorang pengajar harus mengkaji dan pertama-tama memiliki di dalam dirinya keyakinan akan kebenaran firman Tuhan sebelum dia meyakinkan orang lain. Meskipun firman Tuhan itu sendiri mengandung kebenaran, namun seorang pemberita firman harus sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan itu dengan baik untuk menemukan kebenaran pesannya, agar firman yang disampaikan akan semakin menguatkan iman orang percaya yang mendengarkannya. Narasi Lukas ini juga mengajarkan kita bahwa katekese atau katekisasi harus dipahami bukan hanya sebagai sebuah program rutin pengajaran gereja, melainkan juga sebuah proses untuk membangun iman dan kepercayaan orang percaya atau mereka yang sedang belajar firman Tuhan, bahwa firman yang disampaikan kepadanya adalah sungguh benar. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Jangan lupa mendoakan dan terus mendukung program studi Alkitab ini, agar semakin tersebar dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.